Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-40. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguhnya Allah SWT tidak menzalimi sedikit pun, dan kalau seandainya ada kebaikan maka Allah SWT akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala atau ganjaran yang sangat besar. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini Allah SWT, dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah SWT tidak akan menzalimi manusia sedikit pun, tidak akan menzalimi makhluk, seorang hamba sedikit pun, karena Allah SWT tidak zalim, termasuk dalam hal memberikan balasan kepada hambanya. Allah SWT tidak zalim di sini maksudnya tidak akan mengurangi kebaikan yang kita lakukan, walaupun kebaikan itu kecil, maka akan dibalasi oleh Allah SWT. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang dia melakukan kebaikan, maka dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Maka Allah SWT tidak menzalimi seorang hamba, dalam artian tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Begitu juga Allah SWT tidak akan menambahkan catatan keburukannya kecuali sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka Allah SWT akan memperlihatkan balasan bagi dia. Maka Allah SWT tidak akan mengurangi kebaikan, dan begitu juga tidak akan menambahkan keburukan dari apa yang kita lakukan. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Maksudnya Allah SWT tidak akan menzalimi mithqala dzarratin, yaitu walaupun sekecil apapun bentuknya kebaikan yang kita lakukan, maka Allah SWT tidak akan kurangi. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah SWT adalah zat yang maha adil, dan juga Allah SWT maha mengetahui. Mungkin kita melakukan amal kebaikan, mungkin menurut kita itu hal yang kecil, tapi Allah SWT akan mencatatnya, akan menulisnya, dan akan membalasnya. Dan mungkin manusia tidak tahu, atau kadang kita tidak menyadarinya, tapi Allah SWT maha mengetahui.
Maka Allah SWT tidak akan menzalimi, tidak akan mengurangi. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang kita lakukan. Walaupun manusia mungkin tidak tahu, maka Allah SWT mengetahuinya. Oleh karena itu kita beramal, beribadah, membuat kebaikan itu tidak perlu kita menyebutnya atau memperlihatkan kepada manusia. Justru ini bisa jatuh pada perbuatan riya. Cukup Allah SWT yang tahu, dan Allah SWT pasti tahu, dan Allah SWT akan membalasnya. Allah katakan wa in taku hasanah yudha'ifha. Kalau seandainya itu berupa kebaikan, bukan malah Allah kurangi, tapi Allah akan lipat gandakan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwasanya perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah SWT, kata Allah, seperti seorang yang menanam sebuah biji, kemudian biji itu melahirkan, menumbuhkan 7 tangkai. Tiap tangkainya itu menumbuhkan buahnya sebanyak 100. Satu biji dibalas 700 kali lipat. Kemudian Allah kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Maka ini besar karunia Allah SWT kepada kita. Amalan yang sedikit Allah lipat gandakan. Wa in taku hasanah yudha'ifha. Kalau itu berupa kebaikan, satu kebaikan. Di sini nakirah, satu kebaikan. Maka Allah SWT akan melipat gandakan satu kebaikan tersebut. Ini menunjukkan sekali lagi betapa Allah SWT Maha Pemurah terhadap hambanya. Allah SWT tidak akan menzalimi sedikit pun. Apapun yang kita lakukan, walaupun sedikit, kecil menurut kita, Allah SWT akan lipat gandakan pahalanya. Dan Allah SWT tidak akan menambahkan dosa. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah SWT akan memberikan dari sisinya ajran 'azima, yaitu ganjaran, balasan yang sangat besar. Maka kalau kita berdagang dengan Allah, maka perdagangan kita tidak akan rugi. Inilah perdagangan yang sebenarnya, yang mana Allah SWT memberikan balasan dengan surga. Maka ketika kita beramal sedikit, Allah lipat gandakan. Tidak hanya 2 kali lipat, 3 kali lipat dan sudah, tapi 700 kali lipat dan lebih banyak lagi. Tentunya disebutkan oleh para ulama sesuai dengan kadar keimanan dan keikhlasan. Bagaimana Allah SWT melipat gandakan pahala seorang? Ada yang dilipat gandakan 10, ada yang 100 dan seterusnya. Ini sesuai dengan kadar keikhlasan kepada Allah SWT dan kadar dia mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ayat selanjutnya Allah SWT katakan, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimana jika kami mendatangkan engkau, bagaimana jika kami datang pada setiap umat ini dengan saksi. Bagaimana kalau seandainya kami mendatangkan kepada setiap umat itu saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka, yaitu umat ini. Maka Allah SWT menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi kita di akhirat, dan Rasul akan menjadi saksi bagi seluruh para nabi. Allah SWT katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Itulah Allah jadikan Anda umat pertengahan
agar kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia. Maka Allah SWT mendatangkan Nabi sebagai saksi bagi kita, yaitu Rasulullah SAW sudah menjelaskan, sudah menyampaikan risalah ini. Bahwasanya tidak ada satupun dari risalah ini kecuali sudah disampaikan oleh Nabi SAW, dan kita akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Nabi SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Aqra, ya, Nabi SAW mengatakan, Iqra alayya, bacalah untukku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil, maka aku akan membaca Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Kata Nabi, na'am inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya, saya ingin atau suka mendengarkan Al-Quran ini dari selainku. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku pun membaca surah An-Nisa sampai pada ayat ini, yaitu ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Bagaimana kalau seandainya kami datangkan setiap umat itu dengan saksi? Ya, para nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi umat-umatnya, termasuk kita akan menjadi saksi bagi kita adalah Rasulullah SAW. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Dan kami akan menjadikan engkau sebagai saksi bagi mereka. Maka setiap nabi dan rasul itu menjadi saksi bagi umat-umatnya, termasuk Rasulullah SAW akan menjadi saksi bagi kita. Kata Nabi SAW, hasbuka, kepada Abdullah bin Mas'ud, yaitu cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa'idha ainahu tadrifan, yaitu ketika itu aku berhenti dari membaca, kemudian aku melihat kedua mata Nabi, yaitu meneteskan air mata ketika mendengarkan ayat ini. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW memahami ayat ini, dan juga tentunya itulah tujuan daripada Al-Quran diturunkan. Tidak hanya sekedar kita baca, tapi kita memahami maksud yang dibaca, dan ini yang paling penting. Allah katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, maka mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Tujuan Allah SWT menurunkan Al-Quran agar kita tadabburi dan kita amalkan. Maka Nabi SAW ketika sampai pada ayat ini, mendengar ayat ini, maka beliau menangis. Ini menunjukkan bahwasanya beliau mengetahui atau memahami makna ini, makna ayat dan surah ini. Itu juga dalam ayat-ayat yang lainnya. Dan ini pentingnya bagi kita untuk tidak hanya sekali lagi hanya membaca Al-Quran, tapi hendaknya kita membaca kemudian mempelajari makna dan tafsirnya, sehingga ketika kita membaca kita mendapatkan faedah. Kalau hanya sekedar membaca, ya benar kita mendapatkan pahala. Satu huruf, kata Nabi, 10 ya kebaikan yang kita dapatkan. Tapi tidak boleh berhenti di situ saja, hanya sekedar baca. Tapi lebih dari itu, bagaimana kita berusaha memahami, sehingga kita tahu ketika kita membaca ayat tentang azab, misalnya tentang hari kiamat, maka kita akan tumbuh di dalam diri kita rasa takut kepada Allah SWT. Ketika membaca tentang surga, maka akan timbul kerinduan kepada surga dan seterusnya. Maka ini pentingnya kita membaca ayat, baca Al-Quran, tidak hanya sekedar baca, tapi kita mempelajari makna dan artinya, sehingga Al-Quran itu berbekas, memberikan efek dalam kehidupan kita, dan tentunya setelah itu diamalkan. Ini pentingnya kita membaca Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya, ayat yang ke-42, Allah SWT katakan, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawar rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Orang-orang kafir
dan juga orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul, mereka menginginkan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ketika mereka melihat azab di hadapan mereka, di hadapan mata mereka, dan tidak ada lagi tempat mereka menghindar atau tempat lari dari azab ini. Mereka berangan-angan atau ingin agar mereka ditelan bumi saja. Dan pada hari itu mereka mengungkapkan seluruh apa yang mereka lakukan. Artinya tidak ada pada hari itu pembicaraan yang mereka sembunyikan kepada Allah SWT. Ayat ini menceritakan tentang hari kiamat, ya, keadaan orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir di hari kiamat? Di sini Allah sebutkan alladzina kafaru, orang-orang kafir. Yang kedua, wa asawur rasul, dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul SAW. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul, kemudian bermaksiat, maka pada hari kiamat mereka ingin, apa yang mereka inginkan? Kalau seandainya lau tusawwa bihimul ardh, kalau seandainya mereka diratakan saja dengan bumi. Seperti ayat lain misalnya Allah menceritakan juga tentang angan-angan orang kafir ketika mereka melihat azab. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Kalau seandainya aku menjadi batu saja, aku menjadi tanah saja. Kalau seandainya aku menjadi tanah saja. Kenapa mereka berandai-andai seperti itu? Ini menunjukkan betapa pada hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Ketika mereka melihat azab Allah SWT di hadapan mata mereka, dan tidak mungkin lagi lari. Kalau di dunia ini mungkin seorang yang dia dapat hukuman, dia masih bisa lari, masih bisa misalnya dihukum, misalnya di Indonesia mungkin dia bisa melarikan diri ke luar negeri dan seterusnya. Tapi kalau seandainya di akhirat dihukum oleh Allah SWT, naudzubillah, dilemparkan ke dalam neraka, kemana dia akan lari? Tidak ada tempat lari. Makanya mereka berandai-andai, kalau seandainya kami ditelan bumi saja, diratakan dengan tanah, kalau seandainya kami menjadi debu saja, kalau seandainya kami menjadi tanah saja. Ini menunjukkan betapa penyesalan yang sangat dahsyat. Ini bisa kita bayangkan betapa orang-orang kafir, orang-orang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya menyesal, sampai mereka berangan-angan menjadi debu, menjadi tanah saja. Kita bisa bayangkan betapa penyesalan itu sangat dahsyat, sangat dalam. Dan tentunya tidak mungkin itu terjadi kecuali mereka memang melihat suatu fenomena yang sangat dahsyat yang ada di hadapan mereka yang belum pernah mereka lihat. Itulah hari kiamat, hari di mana Allah SWT akan mengumpulkan kita bersama, akan membangkitkan kita, dan Allah SWT akan menanya apa yang kita lakukan di dunia, dan akan memperlihatkan bagaimana azab Allah SWT, neraka Allah SWT, yang neraka disebutkan oleh Nabi SAW panasnya itu 70 kali lebih panas dari api di dunia ini. Yang mana neraka itu, kata Nabi SAW, orang yang paling ringan azabnya yaitu Abu Thalib, yang dia dipakaikan sandal dari api neraka, kemudian mendidihlah kepalanya. Ini kita bisa bayangkan betapa sangat dahsyatnya hari kiamat, sehingga mereka berangan-angan, berandai-andai, kalau seandainya kami menjadi tanah saja. Maka ini menunjukkan ini hari yang sangat dahsyat. Tapi andai-andai itu, penyesalan itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena seorang sudah berada di hadapan Allah SWT. Hidup kita cuma sekali di dunia, dan mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal kebaikan menuju jalan ke surga. Jangan kita malah bermain-main dalam kehidupan dunia. Dan ingat juga waktu di dunia sebentar. Mungkin kita merasa waktu itu sangat cepat, terutama hari-hari ini. Di zaman kita, hari itu, waktu itu begitu cepat terasa. Maka seorang yang diberkahi
umurnya, waktunya adalah orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Semakin bertambah umurnya, bertambah amalannya. Ini ciri orang yang beruntung, orang yang bahagia. Bertambah umurnya, bertambah amalan kebaikannya, bertambah hartanya, bertambah dia dermawan dan seterusnya. Bertambah umurnya, semakin dia dekat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena semakin bertambah bilangan umur kita, sebenarnya jatah hidup kita di dunia sudah berkurang. Berarti semakin dekat kita menuju kuburan kita sendiri. Maka seorang ketika dia bertambah, berganti hari, mestinya evaluasi. Hari ini apa yang sudah saya lakukan? Karena hari ini tidak akan kembali dan tidak akan terulang. Besok adalah lembaran baru. Maka apakah saya sudah melakukan hal yang terbaik? Apakah saya sudah menanam untuk akhirat? Jangan sampai kita naudzubillah berangan-angan atau menyesali perbuatan kita, sebagaimana orang-orang kafir di sini diceritakan bagaimana mereka menyesal, dan penyesalan di akhirat tidak berguna. Lebih baik kita di sini sekarang ini menyesal dan menghitung diri kita. Karena sekali lagi, kalau seandainya di akhirat tidak ada artinya. Hari ini adalah hari untuk beramal, tidak ada hisab. Tapi besok hari adalah hisab, tidak ada amalan. Allah SWT katakan, wala yaktumuna haditsan, dan mereka itu tidaklah menyembunyikan sedikit pun pembicaraan di hadapan Allah. Artinya orang kafir di akhirat mereka akan bersaksi di hadapan Allah SWT. Dan kalau seandainya mulut mereka tidak bersaksi, maka yang akan bersaksi adalah tangan mereka, kaki mereka, anggota tubuh mereka, yang akan berbicara dan bersaksi bahwasanya mereka telah melakukan maksiat. Mata mereka akan berbicara bahwasanya mata ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Telinga akan berbicara karena mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lisan atau tangan kita mengambil sesuatu yang diharamkan, atau kaki melangkah ke tempat yang diharamkan. Semua akan berbicara. Hari kiamat tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah SWT. Bahkan orang kafir akan menyebutkan apa yang mereka lakukan, karena yang akan berbicara adalah anggota tubuh mereka. Maka kalau mungkin di dunia ini orang masih bisa berkilah, masih bisa berdusta, berbohong. Ketika ditanya, benarkah anda yang melakukan ini, misalnya sebuah perbuatan dosa atau kesalahan, dia mungkin bisa berkilah dan mengatakan bukan saya dan seterusnya. Dan mungkin bisa memutarbalikkan fakta, dia salah, tapi dia pikir dialah yang benar, dia yang pelakunya, tapi seolah dia menjadi korban dan seterusnya. Itu bisa di dunia, tapi di akhirat tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau seandainya itu bisa kita lakukan di dunia, ingat akhirat, hari di mana ketika itu tidak mungkin kita melakukan hal seperti itu. Maka seorang mukmin, dia beriman kepada Allah SWT akan adanya hari akhirat. Dan ini perbedaan tentunya antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin dia yakin bahwasanya akan ada hari akhirat, akan ada hari pembalasan, dan inilah yang menjadi rem bagi mereka untuk melakukan perbuatan maksiat. Ketika mereka ingin melakukan maksiat, ingat ada akhirat. Mereka ingat bahwasanya mungkin di dunia ini ketika dia melakukan perbuatan maksiat tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu. Tapi ingatlah bahwasanya Allah SWT melihat, mendengar, dan malaikatnya mencatat, dan di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban kita. Maka seorang yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dia akan semakin berusaha untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi seorang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia suka. Karena menurut dia tidak ada hari kebangkitan. Maka beriman kepada hari akhir faedahnya sangat besar. Karena dengan beriman kepada hari akhir, seorang akan bisa menahan dirinya dari perbuatan yang dilarang. Tapi kalau seorang tidak beriman, dia akan berbuat semaunya,
seenaknya menurut dia. Ya, inilah kehidupan di dunia ini. Sudah selesai dunia, sudah selesai. Tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban. Tapi tentunya ini adalah anggapan yang keliru. Allah SWT akan membangkitkan kita. Allah SWT akan menanya. Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban kepada kita terhadap apa yang kita lakukan. Dan Allah SWT akan menimbang amal perbuatan kita. Allah katakan wa nad'ul mawazina bil qist. Kami akan meletakkan timbangan itu dengan adil. Kalau misalnya hari ini banyak orang yang tidak menimbang dengan adil, dan itu bisa terjadi dan sering terjadi, maka di akhirat Allah SWT akan menimbang dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka ini pembahasan kita mungkin pada malam hari ini 3 ayat dari surah An-Nisa. Ayat yang ke-40 tadi menyebutkan bahwasanya Allah SWT tidak akan menzalimi kita sedikit pun. Perbuatan kebaikan kita walaupun sedikit kecil, Allah SWT pasti akan balas. Dan bahkan bukan hanya sekedar balas, tapi Allah SWT lipat gandakan dengan kelipatan yang sangat besar. Dan sebaliknya Allah SWT tidak akan menambah perbuatan dosa kita. Kemudian ayat yang ke-41 tadi Allah SWT menyebutkan bahwasanya kita akan disaksikan oleh Rasul, atau Rasul SAW akan menjadi saksi bagi kita, dan kita sudah menerima risalah atau ajaran ini dari Rasul SAW. Di hadapan kita ada Al-Quran, ada hadis yang menjadi saksi bahwasanya Allah SWT telah menurunkannya kepada Rasul, dan Rasul sudah menyampaikan kepada kita. Ayat yang ke-42 tadi menyebutkan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul SAW di akhirat, yang mereka ingin kembali, atau ingin mereka menjadi debu saja, atau menjadi batu, atau menjadi tanah, atau diratakan dengan tanah. Ini adalah penyesalan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul, dan bagaimana mereka di akhirat tidak mungkin menyembunyikan sedikit pun, karena sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah SWT. Dan juga nanti di akhirat yang akan berbicara, yang menjadi saksi adalah anggota tubuh kita, ini bukan lisan kita. Wallahu ta'ala alam. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah SWT keistiqomahan, sehingga kita bisa selalu berada dalam ketaatan kepadanya, dan bisa selalu menjaga diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.